Kapan masuk waktu, kapan datang men. Kalau dari suci menuju men 10 menit, anggap isya jam 7, berarti mennya tanggal 8, berarti setengah jam. Nanti berarti ini lebih dari 10 menit. Berarti nanti kalau dia sudah suci, nanti sholat isya ini harus dicatat di diare dia. Saya ninggalin sholat isya karena saya lewat dari 10 menit dari waktu sholat, punya utang sholat isya. Ketika nanti suci, diqadha isya ini. Ya Rabbi begitu mari sama-sama kita ikuti berikut bersama guru kita untuk tempat dari kesempatan. Jemaah maju aja jemaah Bapak. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fanad'uka ya Allah awalan fi hadhihi al-lailati syarifah lailatul Ashura. Fanad'uka ya Allah ya mufarrija karbi Sayyidina Yaqub alaihi salam yauma Ashura wa ya qabila taubata Sayyidina Adam yauma Ashura wa ya kashifa burri Sayyidina Ayyub yauma Ashura wa ya mujiba da'wati Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun yauma Ashura wa ya khaliqa ruhi Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura iqdi hajatina wa hajatil muslimin wa yassir umurana wa iyyahum fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyatan ay istikmaluha wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyatan. Adapun sekurang-kurang tahunnya haid, yaitu umur 9 tahun qamariyah, ai istikmaluha yakni sempurnanya 9 tahun. Na'am in ra'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yauman fahuwa haidun. Akan tetapi jikalau melihat oleh perempuan akan darah haid sebelum sempurna umur 9 tahun dengan kurang dari 16 hari, fahuwa haidun, maka darah itu namanya darah haid.
wa aqalluhu yaumun wa lailatun, dan minimalnya haid itu dari segi masa yaitu sehari dan semalam, wa aktsaruhu 15 yauman ka aqalli tuhrin bainal haidataini, dan adapun paling banyaknya masa haid yaitu 15 hari seperti sekurang-kurangnya suci antara dua haid. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini membahas bagian ketiga daripada perkara yang mewajibkan mandi. Pada awal-awal kajian ini dalam beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan penyebab mandi jadi wajib ada 4, dan malam hari ini melanjutkan paparan ketiga, yaitu penyebab wajib mandi ketiga adalah haid. Dan sudah dijelaskan pertemuan yang lalu, haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan pada waktu tertentu. Ayatnya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan malam hari ini kajian kita tentang umur berapa perempuan itu memungkinkan bisa men. Kedua, secara waktu ketika perempuan mengalami mens, berapa paling cepat bersihnya, berapa umumnya, dan berapa paling lamanya. Sehingga dari prolog itu bisa diketahui kajian kita ini khusus perempuan, sehingga bapak-bapak boleh pulang duluan karena memang kajiannya untuk perempuan. Tapi yang merasa istrinya perempuan jangan pulang, wajib dia ngajarin. Punya anak perempuan wajib dia ngajarin, atau punya ibu perempuan jangan pulang juga, wajib dia tahu. Dan perempuan khususnya jangan sampai tidak, harus betul-betul memahami materi tentang mens ini. Betapa Al-Quran menegaskan dengan gamblang pada Al-Baqarah 222, Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka para sahabat bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang haid. Jadi betapa sahabat itu peduli sama agama, sehingga supaya dia tahu betul kapan dia enggak sholat, kapan dia sholat, kapan sholatnya dia harus diqodok, kapan dia tidak, dan bagaimana. Itu rajin. Kalau berbicara agama, mereka banyak bertanya kepada Nabi. Dan dijelaskan oleh ulama, as-su'al nisful ilim. Bertanya itu sudah mendapatkan poin 50% ilmu. Orang yang enggak mau bertanya, orang yang lambat paham agamanya. Karena memang Islam mendidik bertanya. Malaikat Jibril pun bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni, dan banyak.
Sebuah isyarat di dalam metode kajian itu harus ada tanya jawab, dan itu diajarkan oleh agama. Di sini dijelaskan wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyah. Jadi minimal paling cepatnya perempuan itu bisa men manakala usianya 9 tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Jadi perempuan paling cepat men adalah usianya 9 tahun. Jadi kalau sekolah kelas berapa SD itu? Berapa? 3, 4, 7, 8. Jadi biasa masuk SD umur 8 tahun. Hah? Umur 7. 7 kelas 1, 8 kelas 2, 9 tahun. Jadi kelas berapa? 3. Paling cepat perempuan bisa men kelas 3 SD. Artinya bila kemudian kita memiliki anak perempuan umurnya udah 9 tahun atau 10 tahun kelas 4 SD, keluar darah dari vaginanya, jangan nangis, jangan bingung. Ini namanya mens. Begitu. Tapi bila ada anak umurnya 7 tahun keluar darah dari vaginanya, baru konsultasikan ke dokter. Kemungkinan besar tembok Cinanya ada yang bobol. Kemungkinan besar. Men enggak. Men paling cepat 9 tahun. Dari mana dalilnya? Quran tidak menyebutkan paling cepat men. Hanya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta tathhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tak menyebutkan. Kalau terjemahan letterleknya kurang lebih, mereka sahabat bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad tentang haid, jawab olehmu. Ini menunjukkan Quran bukan karya Nabi Muhammad. Enggak mungkin jawab olehmu, aku jawab, mestinya kan begitu. Jawab olehmu. Men adalah darah yang kotor. Jauhi istri, jangan tidur bareng ketika men. Artinya tidur bareng jangan disetubuhi. Makan boleh bareng. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi bersenggama ketika men. Hatta yathurna, sampai bersih. Bersih doang? Tidak. Faida tatoharna, bila udah bersih dan udah mandi, fa'tuhunna, boleh kau setubuhi lagi. Quran tidak menyebut kapan perempuan mens. Hadis Nabi pun tidak menyebutkan kapan perempuan itu paling cepat men. Sahihul Bukhari yang kurang lebih hampir 10.000 hadis tidak ada menyebutkan satu pun kapan dia bisa men. Tidak. Muslim, di dalam Sahih Muslimnya Imam Muslim hampir 10.000 tak ada. Abu Dawud 4.000 lebih tak ada. Terus hampir semuanya tidak ada. Kalamnya Rasulullah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Musaddaq Imam Kim, tidak ada yang menerangkan itu. Lalu dari mana ini ulama? Begini saudara, ada hadis umum daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya sahih tapi mauquf. Mauquf itu kalam sahabat.
Ada maqtu' kalam tabi'in, seperti hadis maqtu', man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa yang tak kenal diri, dia tak kenal Tuhan. Ini hadis Nabi, bukan hadis tabi'in. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang bicara. Tabi'in itu murid sahabat, sahabat murid Nabi. Dia tak menyebutkan Nabi. Namanya hadis maqtu'. Di atas itu namanya hadis mauquf, tapi sahih, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Beliau menjelaskan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Apa yang dipandang oleh ulama-ulama ahlul hilli wal aqdi, ahlul ijma', dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang mumpuni ilmunya, pandang baik, maka itu menurut Allah juga baik. Apa yang mereka pandang buruk, maka itu juga dipandang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Al-Bazzar. Hadisnya sahih tapi mauquf. Juga Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada di dalam musnadnya, tapi ada Imam Ahmad kitab namanya Kitabus Sunnah, di sana ada hadis ini. Juga Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya ada hadis ini. Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliyah, juga Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanul Baihaqi. Dari hadis ini muncul kaidah hukum al-adat muhakkamah. Adat itu menjadi ketetapan hukum dalam Islam. Itulah kaidah. Adat itu menjadi ketetapan hukum dalam Islam. Apa maknanya? Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Asbab wan Nadzair, beliau jelaskan, manakala ada sesuatu perkara tak ada nas yang sharih tekstual dalam Al-Quran maupun hadis, maka dikembalikan kepada adat dan public opini. Maka apa yang dipandang oleh adat, itulah menjadi ketetapan hukum. Bila Al-Quran tidak ada nas, hadis pun juga tak ada nas. Maka kemudian Imam Syafi'i mengadakan penelitian, riset, berapa duit yang dibuang untuk mengadakan riset itu. Hendak kahitung, cek perempuan Arab atu demi atu, kapan anda men, kapan anda men, kapan anda berakhir men, kapan, cek berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu kemudian tersimpulkan hasil istiqra' namanya. Istiqra' itu penelitian. Imam Syafi'i disimpulin tercepat perempuan itu men umur 9 tahun, dan istiqra' ini menjadi hujjah syar'iyah, dalil agama. Istiqra', penelitian, manakala Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan secara pasti, maka menjadi ketetapan. Sama penduduk Indonesia ada 210 juta, itu enggak ngecek atu-atu, enggak dicari
Tanya atu-atu, nanya begitu enggak? Enggak. Itu kesimpulannya. Tapi istiqra'nya naqis namanya. Karena tidak menyeluruh sedunia atau dari Sabang sampai Merauke. Dari sana bakal bikin standar untuk memukul rata-rata. Itu kayak begitu. Itu namanya disebut istiqra'. Begitu. Kayak quick count, sampel. Itulah yang bakal menjadi sebuah ketetapan acuan. Itu kayak gitu. Tapi tidak karena pesanan mengambilnya. Itu begitu. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an meneliti, dan ini menjadi dasar. Dari mana istiqra' ini menjadi dasar? Al-adat muhakkamah. Kebiasaan yang ada itu menjadi ketetapan hukum. Kok bisa begitu? Karena ada hadis Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang oleh ulama itu menjadi sebuah rujukan. Bila tidak ada. Tapi ada juga isyari dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Itu juga menjadi sebuah dalil. Siapa orang yang keluar jalan dari jalan ulama, maka akan aku masukkan dia ke neraka. Artinya kita tidak boleh keluar daripada apa yang ulama katakan, manakala Quran dan hadis tidak ada secara tekstual menyebutkan sesuatu perkara yang ulama sebut, pakailah oleh kita. Itu begitu. Namanya disebut istiqra' pada bagian ini. Oleh karena itu, kata Fathul Muin, minimal paling cepatnya perempuan bisa men 9 tahun. Tapi bukan tahun syamsiah, bukan tahun nasional, tapi tahun hijriyah. Lebih cepat tahun hijriyah. Per 100 tahun selisih 3 tahun. Bila tahun Masehi 100 tahun, maka tahun Hijriah 103 tahun. Nabi itu matematiknya jago. Al-Quran itu ilmu yang Allah benamkan di dalamnya ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Salah satunya ilmu matematik. Ketika Nabi ditanya oleh para Yahudi Madinah, Ashabul Kahfi di goa di Yordan, moga Allah kasih kita rezeki luas, kita ziarah ke goa Ashabul Kahfi ke Yordan. Amin, Allahumma amin. Ditanya Nabi, berapa orang itu berapa tahun Ashabul Kahfi itu tidur di goa? Muhammad, begitu Yahudi, berapa tahun Ashabul Kahfi itu tidur? Nabi jawab, dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Kata Nabi, mereka tidur di goa itu 309 tahun, hendak mendus-mendusin. 309 tahun. Yahudi salahkan, salah. Yang benar 300 tahun. Anda salah, hitungan kami pakai perjalanan bulan. Kalau Anda mau hitung perjalanan matahari dan perjalanan bulan per 100 tahun, bedanya 3 tahun. Maka Anda bilang 300 tahun, berarti secara bulan 309. Cepat ngitungnya Nabi. Emang jago matematik Nabi. Kalau kita dagang jengkol aja harus pakai kalkulator, jangan lagi. Payah kita. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Hitungan bulan. Bila perempuan itu umur 9 tahun, keluar darah,
itu mens. Pertanyaannya, 9 tahun ini pasti, artinya pasti kudu tetap benar-benar 9 tahun. Kayak sekolah yang harga mati, masuk SD kudu 7 tahun, kurang 3 hari kagak kasih. Itu namanya ukuran pasti. Kurang 2 bulan kagak kasih, baru 6 tahun. Islam tidak begitu, kurang lebih aja 9 tahun. Artinya bila ada perempuan men umurnya 8 tahun 11 bulan 16 hari, kurang 14 hari 9 tahunnya men. Bila ada perempuan datang bulan umurnya 8 tahun 11 bulan 20 hari, kurang 10 hari 9 men. Bila ada perempuan keluar darah umur 8 tahun 11 bulan 25 hari men. Karena 9 tahun itu takriban, bukan tahdidan, bukan pasti, bukan kudu segitu harga mati, tapi kurang lebih 9 tahun. Di sini ditafsiri ai istiqmaluha, yakni sempurna 9 tahun. Tapi istiqmal di sini istiqmal takribi namanya. Sebab istiqmal ada 2. Ada istiqmal tahdidi, ada istiqmal takribi. Sempurna 9 tahun pasti, kayak SD tuh 7 tahun kudu pasti. Begitu, kurang dikit aja ndak boleh. Kalau ini tidak, istiqmal takribi 9 tahun kurang lebih. Karenanya kata Imam Fathul Mu'in, na'am in ra'athu qabla tamamiha biduni 16 yawman fahuwa haidun. Manakala seorang perempuan lihat darah umurnya sebelum 9 tahun tapi kurangnya cuma 16 hari men, di bawah 16, 15, 14, terus 2 hari, 3 hari, 9 tahun kurang 2 hari men, 9 tahun kurang 5 hari men, 9 tahun kurang 10 hari men, 9 tahun kurang 14 hari men. Bahasa gampangnya, umur 8 tahun 11 bulan setengah men. Begitu aja kalau keluar darah. Itu begitu. Tapi di luar itu, bila umur baru 8 tahun keluar darah, dia bukan men. Mafhumnya in ra'athu qabla tamamiha bi aksara min 16 yawman fahuwa laisa bihaidid bal huwa damu fasad. Bila ada perempuan keluar darah umurnya baru 8 tahun 4 bulan, 8 tahun setengah, masih jauh 8 tahun setengah, masih 6 bulan, 9 tahunnya keluar darah, maka itu darah penyakit. Konsultasikan kepada dokter. Itu bukan mens, mumpung masih kecil. Maka kita orang tua harus tahu, menkah dia ataukah tidak. Itu begitu. Ini ukuran men. Kembali dalilnya hasil penelitian Imam Syafi'i. Sebab kullu ma warada bihi syar'u wala dhabita lahu fihi wala dhabita lahu fihi wala fil lughat
yurja'u ilal adat. Bila ada ajaran agama lalu tidak ada catatan secara khusus dalam agama maupun secara bahasa, kayak men, kapan paling cepatnya, catatan agama tidak ada, bahasa pun tidak ada, maka dikembalikan pada kebiasaan, dan itu penelitian. Karena itu dikatakan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi dasar ketetapan hukum. Disebutlah hukum adat namanya. Itu dari sisi paling cepat. Paling lama, paling cepatnya, paling lama, itu paling cepatnya. Waduh, enggak kayak itu. Kalau ngomong lawanan men, paling cepatnya men 9 tahun kurang lebih. Lamanya, wah, enggak jelas. Kadang perempuan seumur hidupnya tidak pernah men. Ada perempuan seumur hidup enggak pernah men. Contoh Siti Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka panggilannya Fatimah Az-Zahra. Apa Zahra? Maknanya tidak pernah men seumur hidup, maka disebutlah Fatimah Az-Zahra. Zahra itu artinya tidak pernah men tulang umriha, seumur hidupnya nggak pernah. Jadi saudara, kalau orang nggak men seumur, kalau orang nggak men punya anak nggak? Hah? Kalau orang nggak men tuh punya anak nggak? Enggak. Jadi Hasan Hussein ini anak siapa ya? Enggak ngaji. Orang yang nggak men tuh bisa punya anak nggak? Bisa. Orang yang men bisa nggak punya anak nggak? Banyak nggak? Banyak. Men tapi nggak punya anak. Begitu juga orang yang nggak men punya anak bisa. Allah Maha Kuasa. Kenapa Sayyidatuna Fatimah tidak pernah men? Dia seumur hidup tidak pernah ninggalin ibadah. Dari kecil sampai mati tidak pernah ninggalin sholat. Nggak kayak kita, bini kita. Kalau datang bulan, yes, gira. Tuh bininya yang ngaji tuh, apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Men. Siti Fatimah tidak pernah men seumur umur. Tidak men. Dia punya anak. Allah Maha Kuasa. Itu begitu. Kuasa. Lalu kalau ngomongin suci, dari men paling cepat berapa? Sehari semalam. Apa itu sehari semalam? 24 jam. Bisa aja dia men 2 malam 1 hari. Jam 12 malam dia men, siang men, malam men, 2 malam 1 hari. Jadi maksud sehari semalam 24 jam dengan syarat darahnya netes. Kalau perempuan itu darahnya netes terus, netes, itu paling cepat sehari semalam udah bersih. Kalau netes terus, umumnya 6 hari atau 7 hari bersih, itu umum. Kadang bunda kita 3 hari udah bersih, 4 hari bersih kan.
Berapa paling lamanya men perempuan? Paling lamanya 15 hari, dengan catatan darahnya tidak ngocor terus, bidunil ittisal, tanpa nyambung terus. Hari ini sejam keluar, ntar lagi enggak terus-terusan, 15 hari ngocor terus, modal. Enggak begitu orang men. 15 hari keluar ceret aja, ntar keluar ceret, pegel, ntar meringis. Waktu saya men begitu tuh. Agama udah bilang begitu dah, percaya aja, tanya aja sama ibu-ibu. Itu begitu. Men itu 15 hari 24 jam. Ini yang repot di sini. Repot. Jadi 15 hari dia keluar. Dihitung. Ada enggak 24 jam? Selama 15 hari tidak ada. Hari pertama sejam, kedua sejam, sampai hari ke-15 15 jam. Enggak ada 24. Bukan men, penyakit. Konsultasikan ke dokter. Dia bukan men, wajib dikodo yang dia kagak sholat. Ini perempuan masuk nerakanya. Jadi biar gampang, ada duit 15.000, ada duit 24 juta, biar gampang. 24 juta, saya nyontoinnya begitu. Sebab kalau dibilang 24.000, ya 24.000 dah, kalau pengen kecilin begitu. 24.000 contoh doang ini. 24.000 duit 24.000 ada 3 cara. Kita singkat menjadi 2 dulu. 2 cara. Pertama, mau dihabisin sekaligus sehari 24.000 itu. Tapi mau diangsur cukup 15 hari. Tapi 24.000 juga. Gitu. Ini analogi biar gampang. Men begitu. 24 jam. Kalau terus menerus sehari semalam bersih. Kalau kredit ceret mampet. Ntar ceret mampet. Itu paling lama dia bisa tuntas 15 hari. Total darahnya 24 jam. Maka bila perempuan men terus saja 15 hari keluar darah, tapi dalam sehari sejam keluarnya 15 hari, berarti dia cuman baru 15 jam, enggak ada 24. Ini darah penyakit. Konsultasikan ke dokter, wajib diqodho sholat yang ditinggal oleh dia, bukan men, karena tidak mencapai 24 jam. Tuh harus diingat oleh perempuan. Darah enggak semua darah itu mens bagi perempuan. 15 hari kadang ceret. Pertanyaannya suci nih. Jadi pagi men, ada berasa netes. Kadang nggak keluar. Yang namanya men itu nggak keluar terus, enggak. Nggak keluar terus, enggak. Jadi keluarnya cuman di mulut vagina aja. Andai dikasih kapas, basah tuh darahnya. Itu namanya men. Enggak mesti keluar semuanya. Kalau keluar terus tuh 24 jam netes terus, artinya sampai keluar. Itu mau biar dikata pakai softtek anti kerut, ekstra panjang, anti bocor, jebol juga. Kalau sampai begitu. Enggak begitu orang men. Nempel aja dia, rada kental kadang cair, seringnya kental darahnya. Tanya aja sama bininya dah. Begitu. Masalahnya belum nikah. Waduh, nanya sama siapa? Kalau sampai belum nikah, saya mau bilangin,
Kalau orang belum nikah nih, 2021 bujangan ditembak mati. Catat itu. 2021 bujangan orang yang berkeluarga 2021 ditembak mati juga. Kalau ditembak mah semua juga begitu, enggak bujangan doang. Kalau ditembak mah ya mati. Jadi minimal men sehari semalam, yakni 24 jam ma'al ittisal fil haid. Itu begitu. Jadi kalau sekiranya kapas itu ditempelin di vagina, basah walaupun tidak keluar ke bibir. Begitu. Itu namanya keluar. Paling banyaknya, paling lamanya 15 hari. Sehingga kalau udah lewat 15 hari masih keluar darah juga, ini yang disebut istihadah. Istihadah. Ulama membedakan ada damul fasad, ada dam istihadah. Damul fasad bila orang itu belum 9 tahun baru 8 tahun men keluar darah, 8 tahun keluar darah, namanya bukan istihadah, dam fasad, darah rusak disebutnya. Tapi kalau kemudian itu udah 15 hari masih keluar darah juga, ini perempuan namanya istihadah. Wajib sholat dengan 5 ketentuan. Wajib sholat. Anggap tadi 15 hari, tapi sampai maghrib nih masih keluar juga, hari ke-16 nih. Berarti dia nih malam istihadah, wajib sholat. Caranya, dia dengar adzan baru wudu. Nggak boleh wudu sebelum adzan. Artinya sebelum masuk waktu maksudnya. Wudunya sesudah masuk waktu. Dengar adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ke kamar mandi. Itu tindakan dia. Pertama, bersihin bercak-bercak darah dari vagina. Itu pertama. Kedua, tutup pakai softtek. Berapa? 7 kayak terserah dia. Yang penting tutup. Udah tutup, wudu. Wudu. Habis wudu, 4 tidak boleh ngobrol. Langsung 5 langsung sholat. Maka andai sholat ada yang netes lagi sholat, sah. Begitu cara sholatnya. Entar asar begitu lagi. Datanglah kalau maghrib, isya begitu lagi. Dengar adzan isya, kamar kecil lagi. Bersihin bercak darah, tutup pakai softtek. Kemudian wudu. Habis wudu tak boleh ngobrol, ngopi, ngetel, langsung dia sholat. Habis sholat, kalau lagi sholat netes dimaafin. Kalau caranya kayak begitu, sama seperti orang laki salisil baul, beser kencing, kelepnya udah dol. Bagaimana dia? Maka dia wudu. Ntar kalau dengar adzan, pengen sholat isya, belum boleh sekarang. Ntar dengar adzan isya, dia ke kamar kecil, bersihin dulu kencingnya, ganti pakai pempes, pakai pempes, langsung wudu, tak boleh ngobrol, langsung sholat isya, sah sholatnya. Andai ada yang netes, begitu cara buat dia. Namanya disebut daimul hadas atau sahibud darurah dalam bahasa hukum Islam. Itu begitu. Tapi kalau pempes mahal, jumbo, bisa 50.000, 5 kali sholat 250, kali sebulan boros juga ini. Mana zaman pandemi begini. Itu bukan prinsip teknis pempes mah. Ada yang murah, pakai
gula, plastik gula perempatan, masuk kamar mandi, bersihin pakai plastik gula setengah kiloan, ikat pakai karet, jangan kenceng-kenceng, putus, ikat, wudhu, sholat sah, sholatnya sah. Kalau pengen murah begitu. Iya, kalau pengen murah begitu. Apanya? Oh, es kebo. Ya udah, apa keda? Itu teknis itu mudah. Agama tidak mengatur yang kayak begitu. Perempuan bila kemudian men, kan ada masa tenggang. Kalau dia men seminggu, nggak terus-terusan keluar darah, kadang bersih. Nah ini annaqa bainal haidatain ini bagaimana? Suci nih, yang waktu antara ini, apakah ini suci ini terhitung haid, apa terhitung suci? Ulama memang berbeda-beda pendapat bagian itu. Ada yang mengata menghitung haid, enggak sholat enggak apa-apa. Ada yang mengata hitung suci, hitung haid, begitu, hitung suci sehingga dia kudu sholat, begitu. Ikhtiyat yang bagus. Kalau kemudian dirasa udah bersih, kau udah bersih ya, sholat, habis sholat netes lagi, emang belum bersih, masih men dia, udah sholat itu. Apalagi lagi sholat baru 2 rakaat, kayaknya ada yang keluar ceret, ya udahlah, nggak sholat kita. Perempuan tuh begitu, men, itu kayak begitu. Ka'aqalli tuhrin bainal haidataini, begitu juga paling banyaknya men, itu berarti kalau ngomong suci paling sedikitnya suci. Kalau mennya 15 hari berarti suci 15 hari. Kalau umumnya men seminggu berarti suci umumnya 23. Kalau dia itu 6 hari berarti 24. Tapi ada perempuan sepanjang hayat tidak pernah men, bisa saja. Kemudian apa yang dilarang bagi perempuan yang sedang men? Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Kayaknya segini dulu. Wallahu alam bisawab. Nanti mendatang ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Silakan. Ini dulu. Ya, silakan. Apabila seorang wanita mengalami mens atau haid itu setelah mendengar azan, kemudian singkatnya 1 hari 1 malam atau 24 jam, kemudian dia bersihnya di waktu maghrib atau waktu asar. Apakah waktu zuhur yang pada saat itu beliau tinggalkan wajib diqadha atau terbebas daripada tidak mengerjakan sholat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, perempuan itu dari suci menuju men ukurannya 15 menit. Dari suci atau 10 menit. Dari suci menuju men, dari suci menuju men, ukurannya 10 menit. Dari men menuju suci ukurannya 1 menit. Ini yang harus diingat oleh perempuan. Dari suci menuju men bagaimana? Umpama nih, ini kan isya sekarang nih. Dari tadi suci, sampai maghrib masih suci. Adzan isya masih suci, tapi dia nonton TV adzan isya, atau masih di jalanan dari Blok M naik busway isya, anggap dia nonton TV atau lagi masak. Contoh gampang, contoh mapes saja, lagi nonton TV. Kemudian itu tengah 8 belum sholat isya, men, tengah 8 men. Ini perempuan jangan yes nih, yes belum sholat men, jangan, diukur kapan masuk waktu, kapan datang men.
Kalau dari suci menuju men 10 menit, anggap isya jam 7, berarti mennya tanggal 8, berarti setengah jam. Nanti berarti ini lebih dari 10 menit. Berarti nanti kalau dia sudah suci, nanti sholat isya ini harus dicatat di diare dia. Saya ninggalin sholat isya karena saya lewat dari 10 menit dari waktu sholat, punya utang sholat isya. Ketika nanti suci, diqadha isya ini. Artinya setengah jam dia yang dia punya, anggap isya jam 7, andai dia langsung sholat dari jam 7, keburu nggak sampai tanggal 8? Keburu. Gara-gara dia di entar-entar itulah, maka kemudian dia kudu diqadha. Dari suci menuju men. Sekarang pertanyaannya yang kedua, itulah tanyanya. Dari men menuju suci. Men menuju suci. Dari tadi pagi men pagi, maghrib men, dohor men, asar masih men, maghrib men, isya jam 7. Isya jam 7 aja biar contoh gampang. Isya jam 7. Jam 7 kurang semenit suci. Itu namanya men menuju suci. Jam 7 kurang semenit suci. Udah isya belum? Hah? Udah isya belum? Hah? Tuh, meleng. Udah isya belum? Hah? Udah isya belum? Belum. Berapa menit? 1 menit lagi. Masih maghrib enggak? Berarti perempuan ini ngalamin maghrib. Bareng semenit ngalamin waktu. Dia langsung mandi pun buru-buru isya. Dia mandi pun langsung isya. Nanti habis sholat isya ini maghrib diqadha, sebab dia masih ngalamin maghrib suci, walaupun semenit suci. Bahasa ibarat kitab tidak semenit, ukuran Allahu Akbar. Rada repot saya ngomongnya kalau sedetik begitu. Jadi biar gampang begitu. Jadi diingat-ingat aja kayak begitu. Dari suci menuju men 10 menit. Kok 10 menit? Ngitung wudhu, pakai baju, begitu, adzan, qomat, dan seterusnya sholat isya. Kira-kira 10 menit. Begitu. Biar gampang aja ngukurnya. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, terakhir dah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang suatu kasus yang saya temukan, bahwa beberapa hari yang lalu teman saya bilang kepada saya bahwa anaknya kelas 3 SD perempuan haid. Yang saya ketahui bahwa anak ini adalah belum tamyiz. Salah satu indikatornya adalah di saat saya berkunjung ke rumahnya, anak tersebut masih berani meranjang di dalam rumah, berjalan di depan tamu. Dengan demikian saya mengambil kesimpulan bahwa anak ini belum tamyiz. Kemudian yang saya tanyakan adalah, yang pertama dia sudah balik, yang kedua kenyataannya dia belum tamyiz. Pertanyaannya adalah, apakah anak ini distatuskan sebagai seorang muslimah yang aktif? Artinya, apakah dengan keadaan seperti itu bagi anak ini sudah berlaku semua hukum Islam kepadanya? Sementara ngajinya pun baru intro 3, kira-kira demikian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamyiz ada 2 pengertian. Pertama, secara bahasa. Tamyiz secara etimologi artinya pintar, mengerti. Pintar itu tamyiz. Jadi ada orang diajarin ngaji ndak ngerti-ngerti, belum tamyiz, umurnya 70 tahun menurut bahasa. Dan standar tamyiz bukan bahasa, tapi terminologi agama. Apa yang disebut tamyiz? Wahaddut tamyizi
an ya'kula syakhsu wahdah wa yashraba wahdah wa yastanjiya wahdah. Dalam kitab Fathul Wahhab, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tulis juga, definisi tamyiz itu bila orang makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, ini namanya tamyiz. Adapun masalah telanjang, jangan ngukur dia telanjang umur sekian, wong emaknya aja pakai celana pendek udah tua bangka karena nggak ngerti agama. Itu bukan ukuran. Bisa makan sendiri nggak dia? Itu pertanyaannya. Bisa minum sendiri nggak dia? Bisa cebok sendiri nggak? Bisa bila bisa itu namanya tamyiz. Ukurannya begitu, kurang lebih demikian. Kalau ini udah tamyiz, cuman masalah pakai pakaian, ini berbicara bagaimana orang tuanya mendidik, kurang lebih begitu. Kalau orang Islam tentu rapi. Sekarang akhirnya bukan perempuan doang yang sudah pakai cadar, laki-laki pun pakai cadar, sampai bocah pakai cadar. Di zaman akhir, ini zaman akhir. Jadi perempuan itu yang namanya pakai jilbab bukan budaya Arab, yang namanya berbusana itu bukan budaya Arab, tapi tingkat peradaban paling tingginya, peradaban dari mulai koteka dan seterusnya. Bila kita dihadapkan sama dua permen yang jatuh, yang satu nggak ada bungkusnya, yang satu ada bungkusnya, mana yang harus kita ambil? Yang ada bungkusnya. Dan itulah terhormat bila perempuan berhijab. Maka kalau ada anak kecil masih telanjang segala macam, ini karena kurang pedulinya orang tua barangkali pada tingkat keagamaan anak, sehingga dia biasa saja. Biasanya kalau dia peduli anak yang masih kecil yang biasa dididik dengan pakai sempak aja, dia telanjang, enggak berani. Begitu. Sampelnya beberapa anak-anak kami dan ponaan-ponaan kami itu umur 3 tahun mandi telanjang, dia kagak berani. Di kamar mandi dia sendiri telanjang. Waktu dia mau keluar dia bingung, ada banyak orang, nangis karena enggak ada anduk, umur 3 tahun. Jadi berbicara bagaimana pola pendidikan yang dia terapkan dalam Islam. Tapi intinya tamyiz itu makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Itu definisi tamyiz dalam terminologi agama. Nah, nanti taklif umur 15 tahun, berbicara taklif umur balignya. Kalau kemudian dia udah men, dari umur itu udah men, dengan sendirinya dia udah balik. Ini berarti ada keterlambatan. Berbicara disebutnya keterlambatan mental. Yang ini harus kemudian dididik kalau memang ada yang model kayak begitu. Begitu. Ya sholat ya tentu harus diajarin. Kalau masalah ikro nggak bisa, jangankan bocah. Kasus mau banyak. Kadang udah tua aja ikro nggak bisa banyak. Apalagi gurunya pegel. Kalau udah tua diajarin tuh. Jim aja susah. Jim. Tuh gurunya kalau kurang sabar, jim. Truk nih, truk. Gitu. Pegel. Jadi berbicara masalah ikrar tidak bisa dan lain sebagainya, ini sisi lain. Ya kita doain kasus-kasus kayak begitu, moga kaum muslimin memahami pola pendidikan Islam. Yang pertama, 0 sampai 7 tahun kal amir, 0 sampai 7 tahun kayak raja. Uraiannya nanti aja, waktu saya sempit. Kedua, 7 sampai 14 kal asir, kayak tawanan perang dalam Islam. Kasih kebebasan, kasih hukuman. 14 sampai 21 itu kal ashab, seperti teman. Sehingga anak kita harus nyaman di rumah, jangan keluar bertanya kepada orang yang tidak ngerti. Dia mulai demen ditanya, biasa demen begini, ajarin batas-batas. Ini diatur oleh Islam semuanya dalam bab begini. Lain kesempatan ini untuk memanjangkannya. Minta izin ya. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala